Halo guys, perkenalkan nama saya Alifa Tasya Permata dari Fakultas Ilmu Administrasi Publik, jurusan Manajemen Sektor Publik dari Universitas Institut Setiami. Jadi, kali ini saya akan membahas tentang sejarah dan juga perencanaan pembangunan di era Orde Lama, Orde Baru, dan juga Reformasi. Jadi, bagi kalian yang sedang menonton video ini, semoga akan menambah wawasan dan juga ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail lagi, kalian tahu nggak sih apa itu era Orde Lama? Nah, bagi kalian yang belum tahu, jadi era Orde Lama adalah masa jabatan yang diarahkan ke Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Soekarno menjabat pada tahun 1945 sampai 1968. Masa-masa awal Orde Lama adalah ketika Indonesia menjadi negara yang merdeka, lepas dari penjajahan Belanda dan juga Jepang. Istilah Orde Lama muncul ketika pemerintahan Presiden Soeharto mendapatkan sebutan dari sebagai Orde Baru. Pada periode Orde Lama, Presiden Soekarno menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai negara yang baru saja merdeka, tidak aneh jika terjadi beberapa peralihan sistem pemerintahan di masa Orde Lama ini. Sistem-sistem pemerintahan demokrasi pada Orde Lama yang berbeda terjadi dalam 3 tahap pada era kepemimpinan Presiden Soekarno. Nah, yang pertama, pasca kemerdekaan 1945 sampai 1950. Selama kurun waktu dalam pengertian Orde Lama terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi sistem parlementer. Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP tadinya berfungsi sebagai pembantu presiden namun berubah menjadi badan yang diberi kekuasaan legislatif. Kabinet presidensial juga berubah bentuk menjadi kabinet parlementer pada masa ini. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer yaitu kekuasaan legislatif lebih memiliki kekuatan daripada kekuasaan eksekutif. Menteri-menteri yang ada di kabinet harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada DPR. Program kebijaksanaan kabinet harus sesuai dengan tujuan politik yang dimiliki sebagian anggota parlemen tersebut. Yang kedua, demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Dalam sistem demokrasi liberal, beberapa partai besar seperti Masyumi, PNI, dan PKI memiliki partisipasi besar dalam pemerintahan. Kabinet-kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen DPR kemudian dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia pada tahun 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau UUDS untuk memerintah. Dewan Konstituante juga diberi tugas untuk membuat Undang-Undang Dasar baru yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Tetapi sampai tahun 1955 belum ada konstitusi baru yang ditetapkan atau dibuat. Akibatnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan pembubaran konstituante. Yang ketiga, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1968. Demokrasi terpimpin adalah hasil keluarnya Dekret Presiden 1959 dan sistem ekonomi Indonesia juga menjurus pada sistem yang segalanya diatur oleh pemerintah atau etatisme yang diharapkan bisa membawa kemakmuran bersama. Sistem demokrasi terpimpin dalam pengertian Orde Lama adalah sistem yang seluruhnya berpusat pada pemimpin negara yaitu Presiden Soekarno, termasuk seluruhnya keputusan dan pemikiran mengenai pemerintahan. Demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan dalam pembukaan sidang konstituante tanggal 10 November 1956. Di masa ini juga terjadi berbagai penyimpangan yang mengakibatkan beberapa peristiwa besar dalam sejarah Indonesia, yaitu pertama, pembubaran DPR hasil pemilu pada masa Orde Lama tahun 1955 oleh Presiden. Kedua, perang dengan Malaysia. Ketiga, keluarnya Indonesia dari PBB dan tidak berfungsinya hak budget.
Nah, pada masa demokrasi terpimpin ini juga terjadi konflik antara Angkatan Darat, Presiden, dan PKI yang mencapai puncaknya berupa peristiwa G30S PKI pada tanggal 30 September 1965. Tanggal 16 Oktober 1965 di Istana Negara Jakarta, Presiden Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar Revolusi Bung Karno, berkenan melantik Mayor Jenderal Soeharto menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat yang baru sebagai pengganti almarhum Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Pengambilan sumpah dilakukan secara Islam. Kemudian, Presiden berkenan menyematkan sendiri bintang Menteri Panglima Angkatan Darat dan merestuinya. Dalam amanatnya, beliau menekankan agar kita semua, bangsa Indonesia, tidak kehilangan akal dalam menghadapi persoalan gerakan 30 September. Revolusi kita tidak boleh mandek karena goncangan gerakan 30 September. Kita harus terus membina persatuan dan kesatuan nasional yang progresif revolusioner. Musuh utama kita yaitu kaum Nikolin masih berusaha keras dengan jalan apapun untuk menggagalkan revolusi kita. Kita tidak boleh lengah sedikit pun. Dengan panca azimat revolusi, kita maju terus mengemban amanat penderitaan rakyat hingga cita-cita kita tercapai. Tugas berat telah dipikulkan di atas pundak Mayor Jenderal Soeharto. Kami turut mengucapkan selamat berjuang. Dampak dari peristiwa sejarah G30S PKI adalah memuncaknya demonstrasi untuk menentang PKI, diangkatnya Maijen Soeharto menjadi Panglima Angkatan Darat, pemburuknya kondisi ekonomi, pembentukan kabinet 100 menteri dan Tritura, atau bisa disebut 3 tuntutan rakyat, sebagai hasil dari kekacauan situasi negara saat itu akibat berbagai penyimpangan pada masa Orde Lama. Jadi setelah kita membahas tentang sejarahnya, ternyata ternyata ada loh apa sih penyebab runtuhnya era Orde Lama. Nah, yang pertama, sekitar tahun 1960 sampai 1965, proses sistem perencanaan pembangunan mulai tersendat-sendat. Dengan kondisi politik yang masih sangat labil, telah menyebabkan tidak cukupnya perhatian yang diberikan pada upaya pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Yang kedua, pada masa ini perekonomian Indonesia pada titik yang paling suram. Persediaan beras semakin menipis, pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengimpor beras serta memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Harga barang melambung tinggi yang tercermin dari laju inflasi yang sampai 650% di tahun 1966. Keadaan politik tidak menentu dan terus-menerus bergejolak. Sehingga proses pembangunan Indonesia kembali terabaikan sampai akhirnya muncul gerakan pemberontakan G30S PKI dan berakhir dengan tumbangnya kekuasaan Presiden Soekarno. Nah, sekarang pengertian dari Orde Baru. Orde Baru yaitu dimulai pada tahun 1966 sampai 1998, dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Istilah Orde Baru diciptakan untuk membedakan periode ini dengan periode sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Masa pemerintahan ini berlangsung sejak diterimanya Surat Pemerintah 11 Maret atau disebut Super Semar pada 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi terjadi pada tahun 1998. Adapun selama berjalannya rezim ini, Indonesia telah mengubah struktur ekonomi, politik, sosial budaya, dan bidang lainnya.
Nah, latar belakang Orde Baru yaitu terjadinya gerakan 30 September 1965. Berdasarkan sebagai bukti serta hasil dikumpulkan, Partai Komunis Indonesia dituding sebagai dalangnya. Hal ini memicu kemarahan rakyat, bentrokan fisik antara masyarakat yang setia pada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dengan masa PKI terjadi di Jakarta serta berbagai daerah di seluruh Indonesia. Berbagai partai politik, organisasi massa, pemuda, kaum wanita, dan masih banyak lagi secara serentak membentuk Front Pancasila untuk menghancurkan pendukung G30 SPKI. Kondisi perekonomian di masa Orde Baru. Kondisi perekonomian semakin bertambah buruk, barang keperluan sehari-hari semakin sulit didapat, dan harganya pun mahal, sehingga terjadi inflasi. Pemerintah sempat membuat keputusan pemotongan nilai mata uang rupiah dari Rp1.000 menjadi 1 perak. Akan tetapi, harga barang bukan semakin menurun, malah kian tinggi. Pelajar yang tergabung dalam Front Pancasila bahkan menyatakan kebijakan ekonomi pemerintah saat itu tidak dapat dibenarkan. Tuntutan Tritura pada tanggal 12 Januari 1963, berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi gedung DPR GR untuk mengajukan Tri Tuntutan Rakyat atau Tri Tuntutan Nuraini Rakyat. Isi tuntutan Tritura tersebut yaitu 1. Pembubaran PKI dan ormasnya. 2. Pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga, penurunan harga-harga barang. Pada saat pelantikan anggota kabinet baru tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa pelajar dan pemuda memenuhi jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu kemudian dihadang oleh pasukan Cakrabirawa hingga akhirnya terjadi bentrokan antara pasukan Cakrabirawa dengan demonstran. Peristiwa ini mengakibatkan seorang mahasiswa Universitas Indonesia, Arif Rahman, yang gugur. Gugurnya Arif Rahman ini semakin memberikan semangat juang demonstran untuk menuntut perubahan dan perbaikan taraf hidup bagi bangsa Indonesia. Super Semar. Melihat situasi semakin tak terkendali, Presiden Soekarno akhirnya menyusun surat perintah 11 Maret atau Super Semar untuk Jenderal Soeharto. Isi Super Semar adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Soeharto akhirnya mengatasi keadaan serba tidak menentu dan sulit terkendali, sehingga Orde Baru pun dimulai. Surat perintah ini digunakan oleh Soeharto untuk memenuhi tuntutan Tritura seperti membubarkan PKI, menangkap menteri yang diduga terlibat G30 SPKI, membentuk kabinet baru, dan menjalankan pemerintah. Pada masa Orde Baru ini mempunyai tekad untuk mendapatkan pembangunan infrastruktur dan non-fisik sebagai prioritas. Hal ini sebagai respon atas kekacauan ekonomi yang terjadi pasca 1965. Selain itu, pemerintah juga membuka penanaman modal asing dan dalam negeri untuk masuk serta membuka usaha di Indonesia. Nah, melalui modal tersebut, pembangunan dapat berlangsung secara lancar dan perekonomian kembali normal. Perkembangan ekonomi dan politik masa Orde Baru. Ekonomi Indonesia pada sejarah Orde Baru membaik dalam waktu singkat. Hal ini terjadi karena bantuan aliran modal yang dibuka lebar melalui konsorsium IGGI atau Intergovernmental Group on Indonesia adalah sebuah kelompok internasional yang didirikan pada tahun 1967 diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk mengkoordinasikan dana bantuan multilateral kepada Indonesia. Rezim Orde Baru dapat membuat kestabilan ekonomi bahkan sebelum tahun 1970. Pembangunan ekonomi nasional Orde Baru dilakukan melalui Repelita. Program Repelita ini didasarkan atas pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Nah, ternyata Orde Baru juga ada loh penyebab runtuhnya. Kenapa ya? Jadi yang pertama, runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter pada tahun 1997. Sejak tahun 1997, ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. KKN semakin merajalela sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Jadinya ketimpangan sosial yang sering mencolok.
menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Terjadinya peristiwa Trisakti, yaitu meninggalnya 4 mahasiswa Trisakti dan mereka disebut sebagai pahlawan reformasi. Kepercayaan terhadap pemerintah menurun sehingga memicu kerusuhan, demonstrasi besar, bahkan penjarahan terutama di Jakarta. Kemarahan rakyat, terutama di kalangan mahasiswa, semakin menjadi setelah Soeharto dicalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu ke-6. Para mahasiswa akhirnya menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Reformasi ini memiliki beberapa tuntutan penting, yaitu penghapusan dui fungsi ABRI, penurunan maupun pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya, penghapusan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, penegakan supremasi hukum, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. Melihat tuntutan reformasi semakin besar, Presiden Soeharto akhirnya menyampaikan pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, berakhirnya masa jabatan Soeharto inilah yang menjadi tanda runtuhnya Orde Baru dan berganti menjadi era reformasi. Munculnya gerakan reformasi yaitu atas perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan yang baru untuk bertujuan ke arah perbaikan kehidupan yang akan mendatang. Orang yang mendukung reformasi disebut dengan reformis. Masa reformasi dimulai dengan adanya kepemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden untuk menggantikan Soeharto yang telah mengundurkan diri. Pada reformasi ini, Presiden Habibie membuat reformasi berskala besar pada sistem pemerintahan yang ada. Sistem tersebut dijalankan dengan adanya keterbukaan dan nilai demokrasi yang lebih ditonjolkan. Pada masa ini juga, partai politik independen yang ada tidak lagi dipengaruhi oleh kekuasaan birokrat militer. Di era reformasi ini juga adanya pemberdayaan bagi masyarakat sipil dengan penyampaian informasi yang dilakukan secara transparan. Hal ini ditandai dengan adanya pemilu atau proses pemilihan secara langsung untuk presiden dan wakil presiden, kepala daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pemilihan umum tersebut pertama kali dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004. Perencanaan pembangunan era reformasi. 1. Diluncurkannya Undang-Undang Nomor 22 atau 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 1999. 2. Amandemen terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. 3. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. 4. Presiden bukan lagi mandataris MPR yang harus melaksanakan GBHN yang ditetapkan oleh MPR. 5. Presiden mempertanggungjawabkan secara langsung hasil dari pelaksanaan program pembangunannya kepada masyarakat yang memilihnya melalui MPR yang beranggotakan DPR dan DPD. 6. Program-program yang disampaikan oleh Presiden terpilih pada saat pemilu menjadi acuan bagi pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional selama periode kepemimpinannya. Nah, jadi ada juga nih perbedaan dari Orde Lama. Nah, jadi ada nih perbedaan dari era Orde Lama, Orde Baru, dan juga era reformasi. Yaitu kalau Orde Lama, kebijakan ekonomi yang dijalankan lebih ke arah sosialis atau komunis. Pada masa ini, pemerintah lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur dan politik berdirinya sendiri. Tingkat inflasi semakin tinggi. Hal ini disebabkan Indonesia menjadi negara Tingkat inflasi sangat tinggi. Hal ini disebabkan Indonesia masih menjadi negara baru dan butuh Tingkat inflasi sangat tinggi. Hal ini disebabkan Indonesia masih menjadi negara baru dan butuh penyesuaian di mana-mana. Kualitas sumber daya manusia sangat terbatas karena pendidikan di masa ini belum merata. Orde Lama mengalami 2 pergantian sistem pemerintahan dan konstitusi. Orde Lama berlangsung pada tahun 1945 sampai 1965. Nah, perbedaan dari Orde Baru.
Kebijakan ekonomi yang dijalankan bersifat terbuka dan kehaluan atau liberal. Kebijakan ekonomi yang dijalankan bersifat terbuka dan berhaluan liberal atau kapitalis. Pada masa ini, pemerintahan lebih memfokuskan pada perekonomian negara. Tingkat inflasi semakin menurun. Bangsa asing melakukan investasi ke Indonesia. Kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik karena pendidikan telah merata di Indonesia. Orde Baru berlangsung pada tahun 1965 sampai 1998. Dan juga perbedaan dari era reformasi, yaitu pemerintah berganti sebanyak 5 tahun. Perbedaan dari era reformasi. Pemerintah berganti selama 5 tahun. Demokrasi lebih ditegakkan, aspirasi masyarakat jauh lebih ditegakkan. Tingkat inflasi bisa dibilang stabil, terjadi pembaharuan undang-undang. Instansi negara atau badan usaha milik negara menjadi lebih dapat bekerja secara maksimal. Pers menjadi lebih bebas dalam menyampaikan berita ataupun gagasan. Perbedaan Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Bidang industri belum begitu berkembang pada masa Orde Lama. Mulai berkembangnya pada masa Orde Baru dengan mendorong industri dalam negeri dapat memproduksi barang bermutu sehingga diminati oleh rakyat Indonesia sendiri. Sedangkan pada era reformasi, pemerintah lebih menekankan pada banyaknya industri yang berkembang, namun kurang memperhatikan mutu produk. Dalam bidang politik, terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali selama masa Orde Lama, yang menyebabkan politik pada masa itu tidak matang. Terjadi politik mercusuar yang menganggap Indonesia adalah yang terbaik dan condong ke arah komunis. Terjadi peristiwa G30 SPKI yang menggegerkan negara dan membuat paham komunis dilarang di negara Indonesia. Menjalankan dui fungsi ABRI, pembatasan partai politik dengan fusi parpol menjadi 3, dilakukan untuk mempersempit pluralisme. Terlepasnya Timur Leste dan NKRI saat era reformasi, ditetapkannya kebijakan otonomi daerah. Dalam bidang pendidikan, pada masa Orde Lama menekankan pada penghapusan sistem pendidikan kolonial dan digantikan dengan sistem pendidikan yang sesuai dengan ideologi bangsa dan mengedepankan kesetaraan hak setiap anak untuk mendapat pendidikan. Pada masa Orde Baru, banyaknya program pemerintah untuk pendidikan dan beasiswa seperti Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, beasiswa Super Semar, dan pemberantasan buta huruf wajib belajar. Sistem pendidikan pada masa ini menekankan pada indoktrinasi dan kepatuhan penuh. P4 diajarkan terjadi desentralisasi tanggung jawab pendidikan. Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Bidang hukum dan HAM. Orde Lama menggunakan hukum Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia tahun 1950. Masa Orde Baru terjadi penyimpangan penegakan hukum dan HAM. Hukum sering berjalan tanpa mempedulikan HAM sehingga muncul ketakutan dan ketidakadilan di masyarakat. Kebebasan pers juga sangat dibatasi pada masa Orde Baru. Pers seakan tidak dapat mengkritik kinerja pemerintah. Pada era reformasi, HAM benar-benar dilindungi dan muncul seakan tidak dapat mengkritik kinerja pemerintah. Pada masa era reformasi, HAM benar-benar dilindungi dan muncul beberapa LSM dan kebebasan pers sebagai kontrol sosial atas kinerja pemerintahan. Penegak hukum dan keamanan di dalam negara dan masyarakat lebih banyak dilimpahkan kepada Polri, sedangkan keamanan negara lebih banyak dilimpahkan TNI, terutama untuk menghalau ancaman dari luar. Masyarakat dari etnis lain seperti etnis Tionghoa juga diberi kebebasan lebih dan dilindungi hak dan persamaannya sebagai warga negara. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pada era reformasi. Amandemen pertama dimulai tahun 1999, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2001. Amandemen keempat tahun 2002, amandemen dilakukan untuk melengkapi dan menyempurnakan Undang-Undang Dasar agar lebih luas menampung kebutuhan warga negara.
Bidang kependudukan. Pada masa Orde Lama, di bidang kependudukan belum berkembang secara signifikan. Baru pada masa Orde Baru, kependudukan di Indonesia lebih diperhatikan, seperti masalah persebaran penduduk dan pengendalian penduduk. Untuk meratakan jumlah penduduk di setiap pulau, pemerintah mencanangkan program transmigrasi untuk menghindari kepadatan populasi di suatu pulau dan meratakan kesejahteraan rakyat. Program KB juga dilakukan untuk menahan populasi penduduk. Program KB terbilang sukses karena pemerintah dan masyarakat bersama-sama mendukung dengan mengadakan penyuluhan dan pelayanan KB gratis. Pada era reformasi transmigrasi tidak lagi digalakkan dan masyarakat tidak antusias membantu menyebarkan informasi KB. Informasi KB lebih sering muncul di media massa dan tidak sampai ke pelosok negeri. Bidang pertanian dan pangan. Pada era Orde Lama, pemerintah mencanangkan program land reform atau penataan lahan kembali lahan pertanian untuk dikelola negara. Negara mengambil alih kepemilikan tanah, kemudian membagikan tanah kepada buruh petani yang tidak mempunyai tanah untuk mereka kelola. Program ini bertujuan untuk meratakan kesejahteraan petani, namun berhenti pada masa pemerintahan Orde Baru. Orde Baru membuat program revolusi hijau untuk memenuhi swasembada pangan dalam negeri. Revolusi hijau memang berhasil menekan angka impor dan kelangkaan bahan pangan. Namun kesenjangan kesejahteraan petani kembali terjadi karena makin banyak buruh tani yang tidak mempunyai tanah. Pada era reformasi, bidang pertanian dan pangan tidak kunjung membaik. Impor bahan pangan bahkan ternak terus saja dilakukan. Teknologi pangan dan pertanian kurang diperhatikan sehingga tidak ada perkembangan signifikan dalam bidang ini. Terima kasih yang sudah menonton, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kalian. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Terima kasih.